kayak janda, istilahnya kalau di desa itu rondo, janda, terus lansia, itu banyak yang menerima. Padahal janda itu sama lansia itu kan dia kan punya anak ya, punya anak, dan anak itu tergolong itu mampu, mampu istilahnya mencukupi orang tuanya itu. Lah itu termasuk kategori yang bisa menerima zakat. Nah ini memang kasus ini. Benar, ini kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngerti. Iya. Ada guyu. Ini mau uji coba podcast, bro. Makanya kalau salamnya masih ragu-ragu dimaklumi. Iya bro, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, akhirul alamin. Jenengan pripun iki? Alhamdulillah sehat juga. Walaupun dari tadi pagi menjelang subuh sampai ini tadi menjelang maghrib hujan terus. Seharian hujan terus ya tadi. Ya alhamdulillah, posisi kita juga diberikan keamanan walaupun sebagian sahabat-sahabat kita di daerah Bojong itu ada yang kena banjir cukup parah itu. Apa ya tadi? Iya, akibat ya mungkin imbas dari pembangunan pabrik sepatu itu yang ya di samping mungkin ada sisi-sisi lain tapi enak ngomong-ngomong ini Tat. Ya. Mungkin kan banyak teman-teman ya, mungkin sebagian ada yang udah tahu ya Tat ya. Mungkin juga sebagian ada yang udah belum tahu maksudnya. Ini tentang masalah ya masih sekitaran Ramadan lah. Ini tentang zakat nih Tat. Wah, hebat ini, rupanya sudah mempersiapkan bagi zakat ini. Ya itu kan salah satu rangkaian di bulan Ramadan yang menurut saya itu penting ya Tat. Iya, dan pasti ada ya. Iya, dan ataupun zakat malnya. Iya, dan itu sifatnya wajib juga ya Tat. Wajib bagi yang mampu maksudnya gitu. Jadi saya itu ada terbenak di pikiran saya itu pertanyaannya gini Tat. Sebenarnya siapa sih yang berhak menerima zakat fitrah ya? Ini zakat fitrah bukan zakat yang lain. Terus kategorinya itu seperti apa Tat? Gitu. Oke. Nah ini pertanyaan yang bagus ini Sob ya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah khususnya? Mustahik betul ya. Dalam kitab-kitab fikih itu disebut mustahik. Sebetulnya ini sih sudah umum, artinya ada 8 asnaf mustahik zakat. Nah yang menjadi permasalahan ini itu ada tiap wilayah itu nanti standarnya yang membedakan. Misalnya ini, jadi dari 8 asnaf yang atau kelompok yang berhak menerima zakat atau mustahik itu, yang paling menjadi prioritas adalah fakir miskin. Nah itu kan kadang kan ada yang nggak mudeng juga kan, antara fakir dan miskin. Gitu. Fakir itu yang kategorinya seperti apa dan miskin itu yang apa? Gini. Saya juga baru belajar nih ya. Baru belajar nih. Kalau ya memang kadang-kadang di masyarakat hampir disamaratakan sih. Ada yang menyebutnya fakir miskin. Ya sepodolah pokoknya fakir miskin wong sing kurang mampu gitu. Sebetulnya ada yang lebih di spesifikannya ya ini pada prioritas utamanya pada fakirnya. Fakirnya. Ya, walaupun dua-duanya antara fakir miskin sama-sama punya hak ya. Jadi gampang itu kalau fakir itu jauh lebih membutuhkan daripada miskinnya. Misalnya yang paling menjadikan standar itu misalnya fakir itu orang yang punya pekerjaan tapi belum menentu, kadang punya kerjaan, kadang tidak, pas-pasan gitu ya bahkan sangat kurang. Sangat kurang. Sangat kurang dari istilah pemasukan sama pengeluaran besar. Besar pengeluarannya. Ini yang fakir. Kemudian yang miskin itu punya pekerjaan ya tapi
juga belum mencukupi. Oh, berarti istilahnya 11-12 ya? Ya, memang mirip-mirip, cuman Mendekati ya? yang fakir itu memang cara, misalnya ini misal kita kebutuhan keluarga dalam satu hari misalnya digawe gampang itu kok 100.000, itu kalau fakir ya paling dapatnya antara 20.000 30.000, Oh gitu. kurangnya lebih banyak. Nah, ini Lah Kak. berbalik dengan yang miskin, kalau yang miskin pendapatannya mungkin antara 60-70, kurang tapi yo sudah lumayan Oh, gitu. sudah lama. Ya, gini. Saya itu pernah melihat fenomena tentang pembagian zakat ya, Kak. Kalau ya maaf ya ini saya bicara fakta aja. Kalau umumnya kalau di kampung-kampung itu kan kayak janda, istilahnya kalau di desa itu rondo, janda, terus lansia, itu banyak yang menerima. Padahal janda itu sama lansia itu kan dia kan punya anak ya, Anak, ya, ya. punya anak, dan anak itu tergolong itu mampu sebenarnya, mampu istilahnya mencukupi lah ya, orang tuanya itu. Nah itu termasuk kategori yang bisa menerima zakat. Ya. Nah ini memang kasus ini, benar ini kasus. Artinya sering terjadi melihat yang dilihat itu adalah personalnya, padahal ketika luarnya itu. Ya artinya gini, yang difokuskan adalah pada janda atau lansianya. Ya. Nah, memang ada di sebagian masyarakat yang akhirnya pokoknya anggar lansia atau janda yo itu, padahal ini belum tentu ya, belum tentunya itu dia menjadi tulang punggung atau bukan. Oh gitu. Kalau memang lansia atau janda ini menjadi tulang punggung, artinya pokok yang pendapatan ekonominya sumbernya dari dia, lah itu yang layak untuk berhak menerima. Dan harus digarisbawahi, yang namanya janda atau lansia ini belum masuk di wilayah yang 8 tadi. Oh, sama sekali tidak masuk. Belum masuk ya? Iya, yang masuk itu janda atau lansia tadi masuk ke dalam kelompok fakir atau miskin gitu loh. Oh, gitu. Jadi meskipun janda, kalau dia kaya raya, awas hati-hati. Iya. Ini teman-teman di rumah nih. Ini saya baru tahu ini, bener. Ini kita belajar banyak nih dari Ustadz Sujud Condro ini. Saya baru tahu kalau istilahnya kalau janda sama lansia itu belum tentu berhak ya tadi. Iya, belum tentu. Tinggal masuk di kategori fakir miskin atau bukan. Ya, makanya kita harus hati-hati. Benar. Kalau mau. Lah itu juga sama. Ketika yang namanya di lansianya ya, kadang orang-orang yang lo kayak mbah-mbah wis orang duwe, wis ora tahu kerja, wis ora tahu duwe pendapatan. Nah, itu dia jadi tulang punggung tidak. Ketika yang jadi tulang punggung adalah anaknya. Nah, kemudian anaknya ini memang biasa membackup dia. Jadi orang tuanya itu yang mencukupi ya anaknya. Maka orang ini tidak masuk. Tidak masuk ya. Iya, tidak masuk. Gitu ya. Tapi itu memang benar kasus. Masih itu makanya itu kan saya tanya. Banyak fenomena kan. Iya, benar. Gitu. Nah, ini juga yang kadang terjadi ada sih sebagian yang di masyarakat yang ya unik juga. Ini juga harus kita ya secara bertahap sebagai pembelajaran. Ada di sebagian tempat yang ketika pembagian zakat fitrah itu fokus pada guru ngaji. Oh, istilahnya itu fisabilillah ya. Ada nah, yang itu juga itu itu fenomenanya itu banyak tuh. Itu pasti tercatat ada fisabilillah. Iya. Padahal kalau tak lihat ya kayaknya ya mampu-mampu aja. Terus kategorinya itu kalau nggak salah fisabilillah kan bukan hanya guru ngaji aja ya Tat ya. Dia juga harus punya cukup. Ya saya kurang apanya, ilmunya kurang lah maksudnya, ini kan juga bertanya juga. Jadi ilmu keagamanya juga kurang juga. Nah itu nanti kalau tidak tepat sasaran itu nanti
akhirnya gimana itu Tat? Kalau zakatnya itu loh maksudnya. Iya, kan gini. Jadi ada kasusnya gini. Yang namanya zakat fitrah itu waktu saya masih ngaji sama beliau Pak Yai Mun Muzani, Ya. salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Anam Kranji. Itu beliau mengatakan nek iso kui zakat kui langsung disampaikan kepada orang yang berhak atau mustahik. Mustahik ya. Jadi misalnya kita memberikan zakat itu lebih baik dikasihkan langsung. Ada banyak hikmah di sana. Salah satunya ada hikmah silaturahim. Oh, ya. Kemudian ada dari silaturahim bisa menjadikan saling akrab gitu. Nah, tetapi dari kalau yang model kayak gini nanti ada timbul masalah. Kadang-kadang orang bingung. Oh, Nyong arep tak nyake sopo yo. Nah ini kadang-kadang bingung. Maka untuk mengantisipasi itu semua akhirnya bolehlah dititipkan sama panitia. oh panitia yang di Yang mana masjid atau musola itu. panitia ini pun juga sebetulnya bukan masuk ke dalam amil, hanya sekedar untuk apa ya, untuk memudahkan Ya, saja. itu amil itu Tat. Itu amil. Amil itu sebenarnya itu suatu badan atau suatu kepanitiaan atau apa itu Tat? Nah itu nanti kita bahas nanti di belakang. Oh gitu ya. Kita bahas dulu yang tadi sabilillah dulu. Oh ya, visibility benar ya. Ya, mudah-mudahan ingat nanti. Ya. Jadi sabilillah itu kan memang ada beberapa pendapat. Adapun yang memasukkan guru ngaji ke dalam sabilillah itu ya ada, tapi kaulnya kurang kuat. Oh. Kurang kuat. Maka sebetulnya guru ngaji ini ya tidak masuk ke dalam kelompok sabilillah. Nah, adapun ketika guru ngaji itu kok memang kurang mampu dari standar ekonomi masyarakat setempat, maka dimasukkan ke dalam kelompok. Oh, maksudnya gini berarti guru ngaji itu pekerjaannya cuma mengajarkan ngaji Iya, aja, misalnya tidak ada pekerjaan lainnya gitu. Nah, itu kan misalnya masuk ke dalam kelompok miskin misalnya. Oh, gitu. Nah, ya. itu boleh, Oh, tapi boleh. dimasukkan atas nama miskin. Ya, Nah, gitu. nah, tetapi yang menjadi masalah lagi ketika kemudian kemudian yang namanya titip, gambarnya titip lah ya, titip untuk disampaikan lewat panitia atau lewat apa tadi Pak guru ngajinya misalnya. Ini ya kalau memang itu kemudian benar-benar ditasarufkan kepada orang yang berhak, termasuk khususnya fakir miskin, tapi kadang ada yang kemudian menumpuk di guru ngaji tadi. Oh, maksudnya yang menerima itu ya misalnya saya lah guru ngaji, ya, jenengan keluarga jenengan, kamar jenengan, karena memandang saya ini guru ngaji ya, itu wong aku anak-anak ngaji nih karo Pak Sujud ya tak zakatnya tak titip ke Pak Sujud. Nah, artinya tak serahkan sama Pak Sujud. Ini, nah itu tadi ada permasalahan tadi. Saya masuk ke dalam mustahik atau tidak? Oh gitu. Kalau dari niatan yang berzakat itu memandang saya sebagai miskin karena kebetulan memang ekonominya mungkin kurang, itu boleh. Oh gitu. Ya kan? Tapi kalau fisabilillah itu memang masih ada pendapat yang mengatakan bahwa guru ngaji tidak masuk ke dalam fisabilillah itu. Nah, ya, kemudian yang menjadi permasalahan itu tadi, ketika kemudian ditumpuk di tempat saya, ada sih di masyarakat yang kemudian di guru ngaji itu sampai menumpuk beberapa ton, betul. Oh gitu. Dan justru orang-orang yang fakir miskin itu malah tidak tersentuh. Oh, itu ada, walaupun ini kasus seperti itu ada. Iya ada, walaupun istilahnya ya hanya di beberapa tempat. Iya. Tapi saya tahu persis itu, dan mudah-mudahan saya sudah ngomong sih sama teman-teman yang istilahnya generasi lebih muda lagi, biar suatu saat minimal bisa merubah itu. Oh iya, ya mungkin ini buat teman-teman di rumah ya. Ini sebagai istilah pengalaman dan ilmu lah. Makanya kan saya menanyakan tentang zakat. Makanya kan tadi dari awal kan mungkin ada yang udah tahu, juga mungkin ada yang
belum tahu juga. Iya, ya ini khususnya untuk ya sahabat-sahabat yang kebetulan ada hal yang belum dipahami lah, minimal Iya. ada info-info baru atau kasus-kasus yang mungkin nanti ketika ini panjenengan sudah mendengarkan ini boleh disampaikan di kolom komentar Komentar, apabila ada hal-hal yang Mau ditanyakan, ditanyakan Iya, atau iya. ada pendapat yang lebih kuat, kami bisa menerima itu semua. Kan kita sistemnya sharing take and give lah, sama-sama sembari belajar.